Ya, Ya, iya. silakan Bu Lulut. Bu Lulut, Oke, ya. kita mulai. Kehidupan Rahman. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Selamat bertemu kembali dengan kita pada pertemuan hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, dengan materi yang berjudul Membuat TTS dengan Puzzle Maker, yang akan dibawakan oleh presenter kita, oleh Ibu Maftuha SPD dari SMA Negeri 1 Tanjung Anom Nganjuk, yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Meta Sari Putri SPD dari SMK Negeri 5 Pekanbaru. Pertemuan ini dibantu atau dibimbing oleh instruktur kita, oleh Pak Sri Wono SPD dari SMK Tunas Muda Karanganyar, dan saya sendiri sebagai host yaitu Ibu Trisnawati dari SMP Negeri 1 Pulau Laut Barat Kota Baru. Untuk menyingkat waktu acara kita pada hari ini, waktu dan kesempatan saya serahkan kepada moderator kita, Ibu Meta Sari Putri SPD, untuk memandu acara kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang ada di room ini, saya mohon untuk kerjasamanya agar mic-nya dimutkan dulu agar materi yang disampaikan pada hari ini bisa dengan jelas kita terima. Sebelumnya pun jangan lupa untuk absen. Baiklah Bapak Ibu, waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Moderator. Saya persilakan Ibu Meta untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Lulut. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan bergabung pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini, kita akan melaksanakan video conference yang akan dibawakan oleh Ibu presenter kita, yaitu Ibu Maftukah SPD dari SMA Negeri 1 Tanjung Anom Nganjuk, di mana Ibu Maftuka akan memberikan materi tentang membuat TTS dengan puzzle maker. Sebelum kita dengarkan paparan materi dari Ibu presenter kita, sebaiknya kita dengarkan dulu kurikulum vitae dari presenter kita ini. Baiklah, nama presenter kita yaitu Ibu Maftuka SPD, lahir di Nganjuk 24 Agustus 1969. Pengajar fisika di SMA Negeri 1 Tanjung Anom Nganjuk. Adapun riwayat pendidikan beliau di SD Negeri Singkal Anyar 1 pada tahun 1981, MI El Farabi tahun 1982, MTS El Farabi 1984, dan SMP El Farabi 1985. Dan MAN Kediri 2 pada 1987. Mulai 1987 sampai 1989 mengajar IPA di MI El Farabi. Sejak 1989 masuk jurusan fisika, lulus pada tahun 1994. Adapun riwayat pekerjaan beliau, pada tahun 1994 sampai 1998 mengajar fisika di MTS El Farabi dan MTS Negeri Nganjuk. Tahun 1998 sampai 2002 beliau mengajar di SMP Negeri 2 Rejoso. Tahun 2002 sampai sekarang beliau mengajar di SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Baiklah, pada materi kita hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membuat TTS dengan puzzle maker. Tentu perlu banyak cara yang kita butuhkan untuk membangkitkan gairah belajar siswa di kelas, menghadirkan emosi, mengaktifkan indera penglihatan dan pendengaran.
termasuk stimulus supaya gerak tubuh memberikan reaksi saat belajar, menjadi kunci aktif siswa dalam belajar di kelas. Permainan teka-teki silang atau TTS bisa menjadi pilihan untuk membawa games dalam proses belajar di kelas. Repot kalau harus buat teka-teki silang dengan cara manual. Ada cara cepat dan mudah untuk membuat games teka-teki silang untuk di kelas, tanpa harus menginstal dengan Puzzle Maker. Pingin tahu caranya? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan saja kepada Ibu presenter kita, Ibu Maftukah. Kepada Ibu Maftukah, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Lulut, Ibu Meta atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu seluruh Indonesia yang bergabung di recon saya ini. Nah, saya di sini akan membicarakan tentang cara membuat TTS dengan gampang, yaitu dengan Puzzle Maker. Ini kita kita download ya, kita masuk kepada Puzzle Maker itu di Discovery Education. Langkahnya kita masuk dulu ke webnya Puzzle Maker Discovery Education. Nah, kemudian kita nanti pilih Crisscross kalau kita ingin buat teka-teki silang. Ini kita pilih Crisscross. Nah, maka nanti setelah pilih Crisscross akan muncul nah seperti ini. Kita akan muncul seperti ini, di mana langkah pertama adalah nanti kita masukkan judul, di mana kita masukkan di langkah pertama ini. Kita masukkan judulnya di sini, nanti kita bisa lihat di sini nanti ada video saya buat. Kemudian langkah yang kedua adalah mengisi ini. Nah, kita judulnya di sini. Nah, kita langkah kedua ya mengatur tinggi dan lebarnya TTS yang akan kita buat. Nah, secara default itu memang 50, tapi kita bisa mengganti dengan 25, 20 dan seterusnya, terserah kita. Nah, kemudian langkah ketiga kita adalah mengatur ukuran kotak. Secara default adalah 30 ini. Nah, tapi kita bisa mengatur nanti bawahnya. Kalau tadi di video saya ini pakai 25 untuk lebar dan tingginya, ini juga saya pakai 25. Langkah yang keempat adalah masukkan soal atau masukkan soalnya di sini di langkah yang keempat ini. Nah, kita masukkan soal. Nah, di dalam masukkan soal nanti perlu kita ingat kata pertama nanti akan menjadi kata yang akan diisikan di dalam TTS. Sedangkan kata selanjutnya adalah soalnya atau clue-nya. Kalau nanti di TTS itu ada dua kata seperti halnya nanti William Robson, nanti kan ada dua kata itu ditulis tanpa spasi William, karena kalau nanti kita tulis dengan spasi berarti Robson-nya sudah menjadi soal. Jadi kuncinya kata pertama kata yang muncul di dalam TTS, kata selanjutnya sebagai soal. Nah, dalam membuat ini kita bisa langsung mengetikkan dulu, tekan satu-satu, atau kalau kita sudah punya soal, kumpulan soal, nah kita bisa langsung masukkan, mengcopy di sini. Kita copy, kita masukkan. Nah, kita menulisnya dulu di Word, kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Setelah itu, baru kalau sudah kita masukkan semua datanya, kita akan pilih Create My Puzzle. Nah, Create My Puzzle. Nah, di Create My Puzzle ini nanti kita, kalaupun soalnya masih tetap, kita bisa membuat TTS dengan bermacam-macam bentuk. Nah, tapi sebelumnya kita simpan dulu di Word. Kita simpan dulu di Word. Memang di dalam TTS ini, Puzzle Maker ini memang harus harus langsung pakai internet terus. Nah, baru kemudian nanti disimpan untuk dibuat dikasihkan ke anak-anak. Simpan ke Word, dikasihkan ke anak-anak. Nah, ini langkahnya.
Nah, itu tadi videonya yang saya buatkan, langkah-langkahnya, kemudian hasil TTS-nya kita simpan di Microsoft Word. Nah, ini kita bisa dengan My Puzzle yang tadi dengan berkali-kali soal yang sama untuk bermacam-macam. Tadi judulnya baru saya ganti saja di dalam internet. Nah ini, tapi soalnya sama. Jadi dengan soal yang sama kita bisa membuat, kita tadi saya, tapi soalnya masih tetap sama, hanya tadi, nah ini soalnya ini. Nah itu demikian yang bisa saya sampaikan untuk Vicon kali ini. Terima kasih waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian waktu saya serahkan lagi kepada Ibu Moderator. Monggo, Bu Meta. Ya, makasih kepada Ibu Maftukah yang telah memaparkan materinya tentang puzzle maker. Baiklah, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui room chat atau bertanya langsung kepada Ibu Maftukah. Kepada Bapak Ibu peserta video conference kita siang hari ini, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ayo Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi kita siang hari ini, boleh bertanya langsung, oke. Ini ada pertanyaan pertama kita, Ibu Maftukah. Iya. Ibu, ini dari pertanyaan dari Pak Burhan. Pak Burhan bertanya, maaf. Untuk puzzle biasanya untuk mapel apa ya? Katanya, sudah dicobakah? Untuk mapel apakah? Katanya. Nah, untuk puzzle itu bisa, sebetulnya bisa. Untuk materi saya memang materi fisika, tetapi yang saya gunakan di dalam materi fisika yang tidak hitung-hitungan, seperti hanya gelombang elektromagnet, radiasi gelombang elektromagnet, kemudian sumber energi, itu biasanya saya pakai itu, pakai puzzle maker. Jadi dengan saya membuat kata-kata pertanyaan dan sebagainya, saya masukkan. Nah, kemudian saya kepada anak-anak saya dalam bentuk apa namanya, ini tadi
Word, saya sebarkan, atau saya bisa langsung bisa pakai PowerPoint. Nah, kita sambil masukkan PowerPoint, dimasukkan PowerPoint, tapi memang kita kalau masukkan ke PowerPoint agak ribet, harus nanti untuk jawab di mana itu, memang kita harus ada waktu tersendiri karena saya tidak pakai ke situ, tadi tidak saya praktekkan ke situ. Tadi memang saya yang kemarin-kemarin itu saya pakai ini hanya untuk, tidak saya letakkan di Microsoft, ya maaf, di PowerPoint. Kalau PowerPoint masalahnya bikinnya ribet. Sebetulnya bisa nanti dipakai PowerPoint. Jadi ditampilkan terus anak-anak jawab nanti ada. Tapi bikinnya memang yang malas bikinnya, Pak. Terus terang. Ini pokoknya materi ekonomi bisa, materi yang yang angka, enggak angka biasanya. Kalau enggak angka saya biasanya pakai ini karena anak-anak jenuh kalau suruh membaca saja tanpa atau presentasi gitu kadang ini hanya untuk pretest atau post-test kadang. Saya gunakan untuk pretest atau post-test gitu Pak Burhan jawaban saya. Bagaimana Pak Burhan? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Bu Maftuka, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Burhan. Kuis puzzle, bisakah diaplikasi pada HP? Adakah nilai hasil dari pekerjaan puzzle tersebut? Kalau sementara saya belum menggunakan puzzle, Pak. Belum menggunakan HP, saya baru pakai internet. Pakai laptop. Biasanya saya bikinnya pakai laptop. Karena kalau HP kan saya kecil, tidak kelihatan kotak-kotaknya atau kadang bahasanya pas tidak bisa saya rubah kepada bahasa Indonesia, saya tidak paham bahasa Inggris. Maaf. Jadi saya memang belum mempraktekkan kalau di HP. Yang saya buatnya memang di laptop. Jadi enak sudah ada, kita sudah punya kata-kata di Word, tinggal ngopi, tidak usah ngetik satu persatu. Biasanya kan sebelum masuk, kadang saya bikinnya baru sebelum masuk, baru saya bikin dengan bermacam-macam gitu. Terus saya cetak, terus saya edarkan gitu kepada anak-anak. Atau saya kirimkan Word-nya, jadi setiap anak saya kirim dengan Word yang berbeda, Microsoft Word yang berbeda. Lewat Telegram ini. Ada tambahan Ibu? Itu jawaban saya Pak Burhan. Di sini Pak Burhan menyampaikan berarti korektor puzzle manual ya Bu ya, tidak ada nilai otomatis yang muncul. Iya, memang ini hanya untuk permainan kan saya, jadi nanti jawabnya ya anak-anak, kadang yang saya suruh ngoreksi juga anak-anak bersama-sama gitu, ayo kita koreksi siapa yang nanti yang dapat nilai paling banyak gitu. Kalau tidak gitu, pretest saya memang kadang pretest itu pakai Kahoot. Nah, karena kalau pakai Kahoot itu anak-anak jadi seneng, kan bisa hitungan, bisa berupa angka kalau Kahoot. Itu untuk pretestnya. Jadi anak-anak mesti biar tertarik terhadap fisika. Fisika kan kalau di sekolah saya jadi momok. Pilihan kemarin UN itu aja pilihannya hanya satu kelas. Makanya saya pakai gitu biar mulai tertarik, akhirnya kemarin bertambah yang ini, tapi tidak jadi tunas kan? Karena kita menggunakan bermacam-macam variasi untuk ngajar. Itu Pak Burhan. Ya. Nanti mungkin Pak Burhan bisa mencoba lebih banyak karena Pak Burhan kayaknya dari SMK kan. Ya itu Ibu, tadi Pak Burhan sudah menjawab. Terima kasih atas ilmunya, sip, jelas kata Pak Burhan. Terima kasih Pak Burhan atas pertanyaannya. Selanjutnya Bu Maftuka ada pertanyaan lagi dari Ibu Lulut kita, Ibu moderator. Bagaimana mau menyampaikan atau memberi puzzle jika di sekolah tidak ada jaringan internet? Seperti itu Ibu. Mohon dijawab Bu. Untuk menyampaikan kepada siapa Bu? Menyampaikan kepada siswa sepertinya. Bagaimana Bu Lulut? Boleh dikoreksi pertanyaannya? Iya betul Bu. Bagaimana caranya? Tadi kan Ibu bilang pakai Kahoot, pakai apa gitu ya. Kalau nggak ada jaringan ntar bagaimana itu? Kalau Kahoot itu bukan berupa TTS Bu. Jadi kalau Kahoot itu kan mungkin sudah ya, Kahoot itu kan nanti soal-soal sudah saya dibuat di dalam Kahoot, kita sudah program itu. Kemudian kalau memang di jaringan itu tidak ada, ya kita memang nggak bisa untuk Kahoot karena harus ada internet juga. Kalau Kahoot itu kan pakai data internet itu kan, anak-anak bisa pakai HP-nya daripada HP-nya dibuat untuk lihat bermacam-macam yang tidak bermanfaat. Kadang di dalam kelas kalau diterangkan kan lihat tuh lah, kalau kita ayo kita pakai Kahoot itu anak-anak langsung HP-nya dikeluarkan. Nah,
itu bebas pakai HP kalau pas itu. Kita laporan kepada sekolah, saya nanti pakai Kahoot, maka anak-anak besok bawa HP atau anak-anak nanti HP-nya enggak enggak ditahan di sekolah, enggak dikumpulkan maksud saya gitu. Kan boleh bawa HP tapi kadang dikumpulkan, kadang ya dibawa sendiri, tapi kita harus ekstra lihat anak-anak, apalagi anak-anak kan udah besar-besar, waktu diterangkan kadang main game sendiri gitu. Nah, ini kalau kalau yang ini puzzle maker itu memang harus pakai internet, Bu. Jadi kita buatnya dari rumah. Memang kita buat dari rumah, kemudian saya serahkan dalam bentuk print-printan Word, itu saya suruh ngerjakan. Jadi anak satu, loh kok enggak sama jawabannya. Makanya saya buat dengan soal itu kita buat banyak sekali, kemudian saya copy ke Microsoft Word, saya copy lagi ke Microsoft Word gitu terus. Jadi bisa sampai kita bisa, kalau kan saya 36, berarti nanti ada 9 TTS, model 9 TTS dengan pertanyaan yang sama. Di satu kelompok, jadi nanti ada 9 TTS, jadi nanti setiap dalam kemungkinan sama itu ada 4 anak. Nanti saya tandai, di belakangnya saya tandai, nanti yang dikumpulkan yang nomornya 1 dikontkan. Anak-anak enggak cuma saya nomori ganjil gitu aja. Saya bagikan dalam satu deret itu ada nomornya yang sama. Tapi tidak dilihat di belakang, kan kadang nggak lihat karena berada di belakangnya, di baliknya soalnya. Begitu untuk mengatasi anak contohan aja. Itu Bu Lulut gimana? Bagaimana Bu Lulut? Ada lagi pertanyaannya Bu Lulut? Sudah Ibu, sudah Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya kepada kepada Bapak Ibu yang masih mau bertanya, boleh melalui room chat atau langsung bertanya kepada Bu Evi, kepada Ibu Maftuka. Bu Marlina, selamat bergabung Ibu. Ayo Bapak Ibu, kita masih tunggu jika ada yang ingin bertanya. Memang kelemahannya, perlu saya sampaikan Bu, ini kelemahannya memang harus pakai internet kalau puzzle maker ini. Buatnya maksud saya, buatnya bisa pakai internet, saya tidak bisa nyimpan belum bisa untuk nyimpan misalkan ke blog atau sebagainya. Tapi kalau yang satunya, Elip itu kan harus download dulu. Nah kalau ini nggak perlu download, kita nggak perlu download sehingga nggak memenuhi memori kita, jadi langsung begitu kita mau buat langsung kita buat gitu aja. Kemudian hasilnya kita simpan di Microsoft Word. Gitu aja yang ini. Enaknya cuma itu. Jadi waktu 10 menit pun bisa langsung jadi kalau internetnya lancar. Karena dengan satu soal kita bisa membuat bermacam-macam bentuk TTS dengan puzzle maker ini. Dengan cuma memang yang dibutuhkan adalah jaringan internet. Nggak seperti yang di ElipCross itu kan bisa disimpan di web, bisa pakai, kemudian mungkin dimasukkan ke blog dan sebagainya. Kalau yang yang ElipCross itu TTS-nya kan bermacam-macam, banyak macamnya. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Kita tunggu ya Ibu presenter kita, Ibu Maftuka, Ibu Lulut, bagaimana kita tunggu dulu. Sudah tidak ada. Atau Ibu Mas Ria ada yang mau ditanyakan Ibu? Bu Evi. Bu Mas Ria mengatakan sudah jelas Bu. Terima kasih Ibu Mas Ria. Ya terima kasih Bu Mas Ria atas mau bergabung di Vicon saya Bu. Bagaimana? Bu Evi juga terima kasih. Bapak Ibu masih ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana Ibu Maftuka? Kita tunggu dulu. Ya, Ibu Lulut.
sepertinya sudah tidak ada lagi ya Bu ya, karena belum. Karena double ini mungkin. Iya, karena double kelas. Bu Evi sudah oke, jelas Bunda. Terima kasih Bu Evi. Semua sudah Ibu. Bagaimana? Kita akhiri saja Ibu Maftuka. Bagaimana? Iya, monggo. Iya, Sudah tidak ada yang masuk kan? nggak ada lagi yang join, tinggal masih kita tadi juga. Oh, Iya, nanti kepada tinggal Bapak kita Ibu yang rasanya masih ada yang mau bertanya, mungkin ingin dapatkan tutorial jelas bagaimana cara penggunaan puzzle maker ini untuk pembuatan TTS, mungkin bisa langsung menghubungi Ibu presenter kita, Ibu Maftuka, dengan nomor telepon 085649572849. Saya ulangi lagi, 085649572849. Jadi, dari video conference kita pada siang hari ini dapat kita simpulkan bahwa untuk meningkatkan gairah belajar siswa, kita juga dapat menghadirkan sebuah permainan ke dalam pembelajaran. Dalam bentuk permainan, itu kita bisa menggunakan permainan dalam bentuk teka-teki silang yang dapat dibantu dengan menggunakan puzzle maker tanpa harus menginstal aplikasinya. Jadi bisa kita buat secara online dengan menggunakan puzzle maker seperti sudah dipaparkan oleh Ibu moderator kita tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada kesalahan saya selama memandu acara ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu host kita yaitu Ibu Lulut. Kepada Ibu Lulut saya persilahkan. Terima kasih Ibu Meta Sari Putri SPD sebagai moderator. Terima kasih juga kepada Ibu Maftuha atas presentasinya hari ini, sangat bagus sekali. Semoga apa yang sudah dipresentasikan hari ini berguna bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.